Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Wahdania, NPM 19.345 dari kelas H di mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Baik, kita akan perkenalan dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi secara islami, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap. Menurut Monzerkap dalam bukunya The Islamic Economy menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah, yaitu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dalam mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukung, juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, dan usul fikih. Tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah melalui sesuatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan falah yang ingin diciptakan oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro dan makro. Prinsip ekonomi syariah ada 3, yaitu tidak melakukan penimbunan atau ihtihar. Yang kedua ada tidak melakukan monopoli, dan yang terakhir menghindar jual beli yang diharamkan. Kita akan mengenal akad-akad dalam syariah. Yang pertama ada murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana harga dan keuntungan disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Jenis, jumlah, dan barang dijelaskan secara rinci, dan pembayarannya bisa dilakukan secara mengangsur atau menyicil maupun sekaligus atau cash. Barang akan diserahkan setelah akad terjalin. Yang kedua ada salam. Salam adalah jual beli dengan cara pemesanan, di mana pembeli memberikan uangnya terlebih dahulu terhadap barang yang disebutkan spesifikasinya dan barang yang dikirim kemudian. Salam biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini, lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dulu, sedangkan para nasabah menggunakan sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Yang ketiga ada istisna. Istisna adalah jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu, sedangkan pola pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat ada mudarabah, akad yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Selanjutnya ada mudarabah muqayyadah, ialah akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal dengan pengelola, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal, dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam terminologi perbankan syariah ini lazim disebut special investment. Selanjutnya ada musyarakah. Musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksananya bisa ditunjuk dari salah satu mereka. Akad ini diterapkan pada usaha atau proyek yang sebagainya dibiayai oleh lembaga keuangan, sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah. Selanjutnya ada musyarakah mutanakisah, adalah akad antara dua pihak atau lebih yang bersyarikat yang berkongsi terhadap suatu barang, di mana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Akad ini diterapkan pembiayai proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya, di mana bagian lembaga tersebut secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan cara mencicil. Akad ini juga terjadi pada mudarabah yang modal pokoknya kecil, sedangkan usaha itu berjalan terus dengan modal yang tetap. Selanjutnya ada wadi'ah. Wadi'ah adalah akad yang terjadi antara dua pihak, di mana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua. Lembaga keuangan menerapkan akad ini pada rekening giro. Yang selanjutnya ada wakalah. Wakalah adalah akad perwakilan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Wakalah biasanya diterapkan untuk pembuatan letter of credit
atas pemberian barang yang di luar negeri atau penerusan permintaan. Selanjutnya ada ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara kedua belah pihak untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Akad sewa yang terjadi antara lembaga keuangan dengan nasabah dengan cicilan sewa yang sudah termasuk cicilan pokok harga barang, sehingga pada akhir masa perjanjian penyewa dapat membeli barang dengan sisa harga yang kecil atau diberikan saja oleh bank. Karena itu biasanya ijarah ini dinamain dengan ijarah waliktina atau al-ijarah al-mutahiyah bitamilik. Selanjutnya ada kafalah. Kafalah adalah jaminan satu hak kepada pihak lainnya. Dalam lembaga keuangan biasanya digunakan untuk membuat garansi atau suatu proyek, partisipasi dalam tender, atau pembayaran terlebih dahulu. Selanjutnya ada hawalah. Hawalah adalah akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak yang lainnya dalam lembaga keuangan. Hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produk kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Selanjutnya ada ran. Ran adalah akad yang menggadaikan barang dari suatu pihak ke pihak lainnya dengan uang sebagai gantinya. Akad ini digunakan sebagai akad tambahan biaya pembiayaan yang beresiko yang memerlukan jaminan tambahan. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut. Yang terakhir ada qard. Qard adalah pembiayaan kepada nasabah untuk dana talang segera dalam jangka waktu yang relatif pendek, dan dana tersebut akan dikembalikan secepatnya kepada pihak yang tersebut sejumlah uang yang digunakannya. Dalam transaksi ini nasabah hanya mengembalikan pokok saja. Oke, selanjutnya ada perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama ada cara mengelola dana. Pengelolaan dana di bank konvensional bisa dilakukan pada berbagai lini bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan. Sedangkan dalam bank syariah, dana nasabah yang diterima dalam bentuk titipan atau investasi tidak bisa dikelola pada semua lini bisnis secara tersembarangan. Yang kedua ada sistem operasional. Bank konvensional dijalankan berdasarkan standar operasional perbankan yang telah ditetapkan pemerintah dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara bank syariah tentunya mengikuti aturan syariat Islam. Semua kegiatan operasional yang dijalankan akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan melalui fatwa MUI atau Majelis Ulama Islam yang diambil berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga ada cara mendapatkan keuntungan. Dalam kegiatan operasionalnya, bank konvensional maupun bank syariah sama-sama membutuhkan dan memberikan keuntungan kepada nasabah atas usaha yang dijalankan. Bank konvensional menjalankan usahanya dengan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dalam bentuk suku bunga bagi nasabahnya. Suku bunga ini diatur berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah melalui lembaga keuangan dan perbankan di masa besaran suku bunga harus menguntungkan pihak bank. Sementara bank syariah tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Bank ini dijalankan berdasarkan syariat Islam sebab bunga dilarang karena dianggap tidak sesuai syariat. Menggunakan sistem bagi hasil dan mendapat sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Yang keempat ada metode transaksi. Pada bank konvensional telah diatur dan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, sementara pada bank syariah secara khusus beberapa transaksi telah diatur berdasarkan fatwa Majelis Ulama Islam. Di antaranya adalah al-aqad al-mudarabah bagi hasil, al-musyarakah atau kaungsian, al-musaqat kerja sama tani, al-ba'i bagi hasil, al-ijarah sewa menyewa, dan al-wakalah keagenan. Yang kelima ada denda keterlambatan. Pada bank konvensional dibebankan uang tambahan atau bunga apabila terlambat melakukan pembayaran. Besaran bunga ini akan makin bertambah jika nasabah tidak mampu membayar pada periode berikutnya. Pada bank syariah tidak memiliki ketentuan beban uang tambahan yang harus dibayarkan bagi nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran. Namun terdapat sanksi bagi nasabah yang mampu membayar tapi sengaja menunda pembayaran. Yang terakhir ada proses perjanjian. Proses perjanjian pada bank konvensional cukup melakukan perjanjian dengan hukum, sementara pada bank syariah akan harus disesuaikan dengan hukum Islam. Bank syariah akan harus menyertai rukun. Rukunnya adalah penjual, pembeli, barang, harga, serta ijab dan kabul. Selain itu, syarat yang termasuk dalam kategori barang dan jasa harus halal.
Harga barang dan jasa pun harus jelas, begitu juga dengan tempat penyerahannya. Selanjutnya ada manfaat ekonomi syariah. Manfaat yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya, yaitu mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kafah. Yang kedua ada menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan baik berupa bank, asuransi, pegawaian, atau baitul mal wa tamwil akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Yang ketiga ada praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Selanjutnya ada mengamalkan ekonomi syariat melalui lembaga keuangan syariah berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Kelima ada mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito, atau menjadi nasabah asuransi syariah yang berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan real. Yang terakhir ada mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab dana yang terkumpul dalam lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Yang pertama ada sesuai dengan prinsip syariat baik dari akad, produk maupun penyalurannya. Yang kedua ada sistem yang lebih adil dan menentamkan bagi umat. Yang ketiga terbukti tahan krisis. Yang terakhir mempunyai payung hukum yaitu perundang-undangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya ada kendala. Yang pertama ada permasalahan keterjangkauan jaringan yang masih rendah dan belum merata secara menyeluruh di seluruh provinsi di Indonesia. Yang kedua ada nasabah yang tidak loyal terhadap bank syariah. Yang ketiga ada kurangnya pemasaran dan promosi. Yang keempat ada kurangnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Yang kelima ada kekurangannya sumber daya manusia. Yang terakhir keenam ada membatasi instrumen dan produk bank pada bentuk tertentu. Selanjutnya ada peluang yang dapat diraih pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pertama ada perluasan market share perbankan syariah. Kedua, aktivitas usaha bank syariah lebih banyak dan beragam dibandingkan bank konvensional. Yang ketiga, sumber daya manusia memiliki kualifikasi. Yang terakhir keempat ada penduduk Indonesia yang mayoritasnya beragama muslim. Yang terakhir ada tantangan yang harus dihadapinya. Pertama, peningkatan purifikasi praktik perbankan syariah yang konsisten dalam menerapkan prinsip dan kegiatan sesuai syariah. Yang kedua ada pembebasan pemilikan bank umum syariah oleh badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing. Yang ketiga ada produk perbankan syariah yang harus berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Yang keempat ada kepastian perpajakan untuk transaksi berbasis syariah. Yang kelima ada sumber daya manusia yang kurang. Selanjutnya ada permodalan yang belum kuat. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.